Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Bu. Ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kesehatan, kesempatan, keuangan kepada kita semua pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas keluangan waktunya, memberikan waktunya, berkesempatan untuk kita saling berbagi di sini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbicara di sini bukan untuk menggurui. Kita sama-sama saling belajar. Ya. Yang akan kita sebarkan yaitu budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif itu sesuai dengan lingkungan kita Bapak Ibu. Lingkungan kita adalah lingkungan sekolah, di mana di sini adalah anak-anak ya menuntut ilmunya, belajar, kita didik ya sesuai dengan kita menuntut anak-anak. Pendidikan itu sendiri artinya menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat ya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita di sini posisinya hanya menuntun kemampuan yang sudah dimiliki anak sehingga kemampuannya itu menjadi optimal. Kita tuntun, kita fasilitasi sesuai dengan lingkungan belajar kita. Maka sudah selayaknya di lingkungan pendidikan ini kita tanamkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Nah, budaya positif itu terdiri dari konsepnya adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira ini yang akan kita bahas nanti ya. Berikutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi kita tidak samaratakan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kemampuan anak. Ya, anak sukanya belajar dengan audio, ada yang audio visual, ada yang anak suka belajarnya dengan kinestetik atau gerak. Nah, itulah yang kita fasilitasi ke anak supaya ya tadi ya kemampuan anak itu menjadi optimal ya. Ibaratnya kita ini sebagai petani. Petani itu bagaimana padi ini tumbuh dengan subur. Dari apa saja Bu yang kita harus siapkan? Tanah, pupuk, ya. Kita mengupayakan sedemikian rupa sehingga padi ini tumbuh subur. Jadi begitulah juga kita kepada anak-anak didik kita. Fasilitasi mereka dengan model pembelajaran, dengan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan anak didik kita. Baik, berikutnya di sini pembelajaran sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi yang di situ profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Yang kedua, Berkebinekaan global. berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Jadi keenam dimensi ini yang akan kita wujudkan kepada diri siswa-siswa kita di sekolah kita. Nah, untuk itu kita bisa tanamkan nilai-nilai ini melalui budaya positif, bisa melalui pembiasaan, ya, atau penanganan masalah-masalah yang pada siswa, atau dengan posisi kita, atau memberi motivasi kepada anak-anak sesuai dengan yang tadi materi yang kita ada tuangkan tadi, ya. Nah, sekarang untuk memulai acara ini kita coba dulu lagu Pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu mohon berdiri. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh sekali lagi? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Semoga kita bisa mewujudkan 6 dimensi ini, ya, kepada peserta didik kita. Ya, berikutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi ini ada persepsi yang salah, ya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita punya persepsi yang salah bahwa guru itu bisa mengontrol murid sepenuhnya, maksudnya, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi ilusi itu adalah pandangan yang salah. Berikutnya, kita akan melihat di sini ada tabel, yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Dari stimulus respon di situ dijelaskan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Itu dalam teori, dalam stimulus respon. Dalam teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, maka pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan pada teori stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Ini menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri kita, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu dalam stimulus respon. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol,
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon, jadi ada menang ada kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang menang. Jadi kita selalu berpikirnya positif ya, menang menang. Berikutnya, nah di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau rewards, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa itu kita bagaimana mengupayakan siswa bisa menerapkan disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik ini yang mau kita bangkitkan dari peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan dari budaya positif tadi. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan tadi sudah kita bahas. Yang pertama, profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang sudah kita jalankan ya. Kemudian ada dari IBO Primarius Program atau PYP. Di situ nilai kebajikannya ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan menjadi pendengar yang aktif. Berikutnya, jadi materi lain dari kebutuhan dasar dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berikutnya, nah di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang melatar belakangi kita peserta didik atau orang melakukan sesuatu. 5 kebutuhan dasar yang mungkin ada yang tidak terpenuhi, ya. Kemudian kita lihat dulu yang pertama, 5 kebutuhan dasar itu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Ini kalau menurut saya kebutuhan paling dasar dari manusia, ya, inti dari kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan dipedulikan. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan, terdiri dari harga diri,
keinginan untuk dianggap memimpin, kemudian berprestasi. Jadi kita itu pada dasarnya ada kebutuhan penguasaan terhadap diri orang lain ya. Kita mau dihargai, kita ingin dianggap, kita ingin memimpin, bentuk dari kebutuhan penguasaan. Kita juga ingin berprestasi ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu kita merasa mandiri, tidak disetir. Kemudian memiliki pilihan, kita punya pilihan. Mampu mengendalikan diri, itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar, yaitu kebebasan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Di sini ada kesenangan itu terdiri dari bermain. Jadi pada dasarnya anak-anak itu suka bermain. Apalagi kalau di dalam pembelajaran itu kita kasih melalui permainan, kita berikan melalui permainan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Senang tidak anak-anak kira-kira? Senang ya, itu adalah kebutuhan dasar. Ternyata itu kebutuhan dasar kita. Kita sebagai kita yang sudah jadi pendidik, jadi ibu-ibu seperti ini pun kadang-kadang perlu bermain, ya, perlu permainan. Kemudian rasa humor, ya, humor di sini terutama humornya yang positif. Kemudian antusias dan juga tertawa. Berikutnya, nah di sini kebutuhan dasar yang kaitannya kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang tadi saya sebutkan. Ketika ada anak yang selalu minta bekal makanan temannya, ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut ialah bertahan hidup. Ya, jadi makanan, ya, kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Ini pun terjadi pada murid saya. Mungkin Bapak Ibu tahu kelas 6B, ada murid kalau dia sudah pusing-pusing, sakit-sakit, oh berarti dia belum sarapan. Ya, dia sudah tahu itu ya, sudah paham karena kita sudah setiap hari ya, pasti kita memahami lah anak itu ya. Nanti kalau itu sudah ya, karena memang kita lihat dari latar belakangnya ya, dia tinggal sama neneknya ya, dan orang tuanya sudah tidak ada yang perempuan, jadi dia itu kurang perhatian gitu ya. Apalagi neneknya juga sudah tua, malah dia itu yang mengurus neneknya ya. Jadi kebutuhan dasar dia itu tidak terpenuhi di rumah. Ya, kita sebagai guru lah selayaknya memenuhi dalam apa ya, jangka-jangka tertentu. Ada kalanya kita berikan perhatian. Nanti kalau sudah dikasih sarapan, baru dia tenang, aktif, bisa semangat kedua. Tidak apa ya, tidak salah kalau kita berbagi ya, karena kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi di rumah ya. Itu sesekali juga, tidak setiap hari ya, supaya dia lebih semangat lagi ya. Kemudian kasus yang terjadi di sekolah ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari temannya, guru maupun orang tuanya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi anak adalah kebutuhan akan kasih sayang ya. Pada dasarnya kita semua butuh kasih sayang ya, dalam bentuk perhatian dan sebagainya. Berikutnya, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Jadi temannya kesal, bagi dia itu lucu ya. Maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Ya, berikutnya, anak yang selalu diberi bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah, ia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik temannya. Hal tersebut ia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi anak tersebut ialah kebutuhan akan kebebasan. Jadi kalau dia dari rumah menunya sama setiap hari dan dia harus makan itu bekal, berarti dia tidak punya kebebasan menentukan memilih makanan apa yang dia mau atau makanan kesukaan apa yang dia mau. Dia tidak ada kebebasan.
dia hanya itu saja, maka dia di sekolah ini bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, dia akan kebebasan, ya. Yang berikutnya, apabila ada anak merasa hebat setelah temannya, dia merasa gagah karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ya. Kadang-kadang kebutuhan kekuasaan ini ingin selalu menguasai orang lain, ya. Ini ada anak-anak tertentu. Berikutnya, kemudian motivasi perilaku manusia. Ini salah satu dari materi budaya positif. Jadi kita mempelajari dulu motivasinya apa. Tadi kebutuhan dasarnya sudah kita tahu, anak berperilaku ini karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu yang pertama itu bisa dilakukannya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia melakukan sesuatu, biar gak dihukum aja lah gitu kan. Hanya itu motivasinya, ya. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi supaya dapat imbalan. Kalau dia melakukan ini nanti dapat imbalan, dapat uang sekian misalnya, dia udah. Jadi motivasinya itu yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi yang disebabkan karena orang lain, ya, bukan karena keinginan dia sendiri. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang harus kita ubah, Bapak Ibu. Kalau kita dulu sering kasih penghargaan, kita pikir kita bisa membuat anak lebih baik. Ternyata motivasi itu lama-lama malah meracuni anak kita, ya. Ternyata menjadi budaya yang tidak baik, ya. Jadi anak itu punya motivasi di luar dari itu, ya. Berikutnya motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita galakkan atau akan kita timbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak didik kita. Dengan kita memahami kebutuhan dasar, dengan kita memahami motivasi perilakunya, ya, anak-anak terutama di sini, ya, di sekolah, ya. Nah, kita akan menggali atau memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita, terutama bagi kita guru kelas, ya, anak-anak di kelas kita masing-masing secara umum di sekolah, ya. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Ini tadi yang saya maksud, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Ini tadi ketergantungan, motivasi eksternal. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di sini ada diajukan oleh Alficon 1953. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, yaitu penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, ya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan ini yang terakhir mengurangi motivasi intrinsik. Sehingga anak berbuat itu karena tadi, jadi tidak sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya, ya. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembuka, nilai kebajikan apa, dan situasi seperti apa. Kita akan berikan kalimat ini kepada anak-anak. Misalnya, kemarin saya perhatikan
Berarti ini adalah bentuk nilai kebajikan, rasa empati kita, ya. Kemarin saya perhatikan kamu ini tidak sekolah gitu misalnya, ya. Nah, ini bentuk rasa empati kita besar, ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada anak baru yang belum bersosialisasi, kemudian kita menunjukkan rasa empati kita pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada anak yang membantu anak lain, anak murid baru. Nah, kita bisa berikan nilai kebajikannya, ya, apresiasinya. Kita apresiasi anak tersebut. Kita lihat, kemarin ibu lihat kamu menolong temanmu yang baru itu, ya. Jadi itu bentuk rasa empati kita. Berikutnya, saya menghargai. Ini adalah nilai kebajikannya, kepedulian. Saat kamu membantu teman di tugas kelompok, jadi kita mengapresiasi dengan kalimat saya menghargai usahamu untuk membantu temanmu, ya. Berikutnya, terima kasih untuk jika kita pada situasi saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Jadi kita ucapkan terima kasih ya nak, sudah ya membersihkan, memungut sampah. Jadi kalimat-kalimat itu adalah bentuk pengakuan atau apresiasi kita kepada anak-anak. Berikutnya, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, atau bersifat satu arah, dari atau sepihak, ya. Biasanya hukuman hanya dari guru kepada murid. Itu maka kita bilang sepihak. Yang kedua, atau satu arah. Yang kedua, berupa fisik atau psikis, ya, hukuman seperti itu biasanya. Kemudian konsekuensi. Ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Ini adalah hal baru yang saya terima dari pendidikan calon guru penggerak, dan mungkin sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Cuman Bapak Ibu mungkin belum tahu tahapannya, ya. Mungkin sudah dilakukan. Ada yang sudah melakukan restitusi ini, saya yakin, ya. Karena kita setiap hari berhadapan dengan murid-murid yang bermasalah, kita biasanya tanya. Dari proses menanya itu kita sebenarnya sudah merestitusi anak, ya. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ini biasanya pada murid yang melakukan kesalahan, ya. Itu proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dia menemukan solusinya sendiri, solusi yang dia yakini dari dalam diri dia sendiri. Berikutnya, tugas. Kita coba identifikasi tindakan berikut. Ada berapa tindakan? 4, 5, 6, 7. Ada 7 tindakan guru. Nah, itu kita masukkan ke dalam hukuman. Kalau menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, silakan dilihat dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, terima kasih Ibu Dila. Hukuman, ya. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ya, ini berupa hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zaman pandemi mungkin, ya. Menurut Bapak Ibu, hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, dari jawaban tadi, ini jawabannya bisa tidak membedakan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Ya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Jadi sesuai kapasitasnya begitu ya. Ya. Jadi bisa dilihat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan itu adalah hukuman ya. Dia terlambat, tapi kenapa dia suruh mencatat? Itu tidak ada hubungannya. Dia yang terlambat, ya kan? Tapi yang terlambat di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kenapa di sini konsekuensi, kenapa di sini hukuman? Ini ada kaitannya dengan yang terjadi saat itu. Jadi konsekuensi itu ada kaitannya dengan sesuatu yang sedang berlangsung. Kalau dia tidak ada kaitannya, seperti ini, mengelilingi basket karena terlambat hadir. Jadi dia hanya terlambat, dia suruh mengelilingi. Nah, ini hukuman, ini konsekuensi. Bedakan ya. Jadi apa kejadiannya, maka itulah konsekuensinya. Jangan yang dia terlambat tidak ada hubungannya dengan dia disuruh lari. Jadi ada kaitan ya antara situasi saat yang terjadi dia terlambat atau apa. Berikutnya, membersihkan tumpahan air karena tersenggol. Itu kan kegiatan yang sedang berlangsung saat itu, betul dia menumpahkan. Maka sudah konsekuensinya dia membersihkan. Jadi yang terkait dengan kejadian hari itu, maka konsekuensinya juga harus sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Jangan kita berikan yang lain sehingga itu menjadi sebuah hukuman yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa saat terjadinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, terima kasih. Berikutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti hukuman itu menyakitkan ya Bapak Ibu. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit maupun fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu adalah hukuman. Jika konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak bisa mengulangi lagi ini ya. Anak yang pada hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi dia itu sangat benci disiplin itu karena dia sering dihukum. Lama-lama dia jadi benci dengan kedisiplinan. Pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Paksaan pada hukuman ya. Pada hukuman itu ada unsur paksaan. Nah, pada konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Pada hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman, konsep diri yang buruk. Pada konsekuensi, konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Iya, dia tidak mengakui, ya, karena mungkin takut dari hukuman tadi ya. Kalau pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan,
merasa tak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Berikutnya, kita jeda sebentar Bapak Ibu untuk melemaskan otot-otot dan pergelangan. Silakan berdiri Bapak Ibu. Bluetooth dihidupkan. Koneksi Bluetooth berhasil. Sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya sama dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya sama dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Mungkin lebih sedikit melenturkan otot-otot kita. Baik, sekarang kita masuk ke posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di dalam pembelajaran sebagai guru ya. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, sebelum kita lanjut ke apa itu 5 posisi kontrol guru, saya ingin tahu dulu Bapak Ibu saat ini merasanya posisi kontrolnya sebagai yang mana yang dari kelima ini? Maka akan saya bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu posisi kita sebagai guru dalam posisi kontrol guru kita, bisa lebih dari satu. Silahkan ditempelkan di depan hasilnya.
Masih ada yang belum? Sudah ya. Saya akan lihat di sini. Yang pertama di sini ada posisi manajer. Karena kita guru adalah pengelola kelas, ya. Dia memilih satu posisi. Kemudian ada yang posisinya teman dan manajer. Ada yang penghukum dan teman. Ada manajer dan pemantau. Ada manajer, pemantau dan teman. Wah, ada tiga ini ya. Ada pemantau dan manajer. Ini manajer, pemantau dan manajer, teman dan manajer, pemantau, teman dan manajer. Baik, di sini sudah banyak yang posisinya manajer. Nah, apakah Bapak Ibu pengen jadi manajer semua? Ya, kita manajer murid-murid kita ya. Itulah tugas kita, memanajer murid-murid kita. Silakan berikutnya. Contoh penerapan 5 posisi guru. Kasus siswa terlambat. Push up 50 kali. Itu posisi guru sebagai apa itu? Penghukum. Ya. Kemudian ada lagi. Berapa kali ibu sudah memberitahu kamu, tapi masih mengecewakan ibu? Di sini posisi pembuat merasa bersalah. Iya, jadi siswa akan merasa bersalah. Berikutnya, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ini posisi teman. Ya, sebagaimana kita dengan teman sering bersikap seperti itu ya. Nah, ini posisi sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai teman terhadap siswa atau peserta didik ya. Berikutnya, kamu sudah tahu kan peraturan sekolah, masuk pukul berapa? Kamu tahu konsekuensinya? Silakan bayar 2.000. Minta tahu kan? Ini adalah tadi posisi apa tadi? Pemantau ya. Jadi kita mau apa dari jauh memantau, mengingatkan memantau saja. Berikutnya posisi manajer. Nah, di sini siswa kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita gali dari dalam diri siswa setelah dia melakukan kesalahan atau perbuatan yang menurut kita salah. Lalu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi itu yang siswa yang melakukan, siswa yang mencari solusinya sendiri dengan kita mengarahkan, kita menjadi manajer. Kita cukup panggil anak tersebut, kita lebih lebih privasi lah ya, jangan di depan anak-anak yang lain. Mungkin kalau di depan anak yang lain kita tanya, dia tidak mau menjawab. Ya, maka kita panggil sebagaimana kita posisinya sebagai manajer. Kita panggil, kita dudukkan, kita tanya. Berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Iya, masih tentang pembuat rasa bersalah. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, jadi kita tanya, kita kembalikan lagi ke siswanya ya, tanpa kita menghujat dia ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Kita mencoba membantu anak mencari solusinya. Berikut, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kira-kira apa ini? Teman ya. Jadi kalimat-kalimat itu untuk posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, mana Bapak Ibu? Yang menurut Bapak Ibu lebih baik posisi yang mana? Manajer ya. Kalau itu lebih baik posisi manajer.
Berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu, adakah yang ingin menjawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, silakan. Boleh, pakai mic nggak nih? Oh, nggak usah ya, silakan. Kalau menurut saya, Iya. keyakinan kelas itu berarti berasal dari dalam dirinya. Ah, Tapi kalau peraturan itu kesannya seperti memaksa, mau tidak mau ya harus dilakukan. iya. Peraturan. Oh, jadi kalau keyakinan itu yang datang dari dalam, ya, keyakinan dari dalam diri siswa. Tapi kalau peraturan, Ya, peraturan yang dibuat dan memaksa. ya peraturan dibuat dan sifatnya memaksa, ya. Karena biasanya peraturan ini sepihak, ya, atau satu arah. Peraturan sekolah yang harus dipatuhi begitu ya. Anak-anak jadi kayak apa ya tadi itu ya? Iya. Nah, berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu abstrak. Abstrak itu nyata. Iya. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, biasanya peraturan kelas itu diawali dengan kalimat negatif. Dilarang membuang sampah. Apalagi Bapak Ibu yang ada kalimat negatifnya? Apa? Jangan mencoret-coret dinding. Apalagi? Tidak boleh mencela teman. Jadi kita tanamkan peraturan itu karena dari kalimat-kalimat negatif. Itu seperti dia apa ya? Itulah keinginannya seperti. Jadi dia pengen berubah seperti itu karena peraturan dibuat dalam kalimat negatif. Maka kita ubah dulu kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya, ada kaitannya dengan jangan mencoret-coret. Kita buat positif apa? Jaga kebersihan dinding kelas. Ya, jaga kebersihan dinding kelas. Dilarang datang terlambat. Maka Datang tepat waktu. Berpakaian dilarang berpakaian apa? Tidak rapi ya. Maka kalimat positifnya berpakaian harus rapi. Jadi kita buatlah kalimat positif dari yang biasanya peraturan itu kan dari kalimat negatif, kita jadikan dulu menjadi kalimat yang positif. Yang itu yang kita harapkan dilakukan oleh peserta didik kita. Berikutnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini ada, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas yang seperti apa nih? Dari, ya, berarti keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, ini kaitannya keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, ini kaitannya dengan disiplin atau berkomitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa di sini Bapak Ibu? Keyakinan kelasnya, atau nilai kebajikannya? Ya, keselamatan, apalagi menghormati orang lain, ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kaitannya dengan nilai kebajikan kita tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan apa yang akan kita lihat di situ? Menghormati orang lain atau
bersabar. Nilai bersabarnya ya, antri ya. Kan banyak murid-murid tidak sabar ya. Kemudian gunakan masker. Ya, ini sudah jelas. Ini nilai kebajikan dari kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nilai kebajikan atau keyakinan kelas seperti apa ini? Keselamatan, keamanan. Ya, berikutnya ini dia tadi hasil dari keyakinan kelas terhadap hal-hal dari peraturan kelas. Jadi ada nilai kebajikan apa di situ? Ya, berikutnya segitiga restitusi. Ini hal baru Bapak Ibu yang mungkin bagi saya juga baru, atau Bapak Ibu mungkin baru dengar namanya tapi sudah melaksanakannya. Pada dasarnya kita pernah melaksanakannya, mungkin pada tahap-tahap, karena di sini ada 3 tahapan ya. Baik, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini dibuat dalam 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikutnya, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan ke anak, misalnya ya, berbuat salah itu wajar. Ini adalah bentuk menstabilkan identitas. Jadi anak kan kalau udah berbuat salah, dia merasa identitas dia gagal. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya anak tersebut. Kalimat berikutnya yang bisa kita ajukan, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Jadi identitas anak stabil dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ibu, bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu, bapak ingin mencari solusinya ya. Iya, jadi mental anak itu kita stabilkan kan kalau kita bilang ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kalimat-kalimat seperti ini yang awal yang harus kita ajukan dulu kepada anak. Jangan ada tawon. Ya, jadi ini ya, saya juga masih belajar. Kadang-kadang masih gitu. Jadi kita belajar pelan-pelan, mulai terapkan dalam diri, terutama saya dulu ya. Saya akan menerapkannya, insya Allah benar-benar bisa ya. Ya, berikutnya setelah stabil anak itu identitasnya, berikutnya kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita kembali lagi kebutuhan dasar manusia tadi, Bapak Ibu ya. Jadi perilaku dia itu dilandasi oleh apa gitu, berdasarkan kebutuhan dasarnya yang mungkin tidak terpenuhi ya. Nah, kalimat yang bisa kita ajukan, kamu pasti punya alasan melakukan itu atau ini ya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia melakukan kesalahan bentak-bentak kawannya, padahal dia bisa lebih buruk, dia bisa sambil mukul atau apa gitu kan. Kita validasi tindakan dia yang salah dulu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya gitu. Berikutnya, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang kamu punya. Berikut, kamu patut bangga karena telah melindungi bagian penting bagimu. Jadi kalimat-kalimat seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya, tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat yang bisa kita ajukan setelah kita validasi tadi, apa keyakinan kelas kita? Kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas.
Jadi kita kembalikan anak itu untuk menimbulkan motivasi secara intrinsik. Kemudian kita tanya lagi, nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Misalnya dia berkata-kata kasar kepada temannya, berarti nilai apa? Saling menghormat. Nilai keyakinan kelas saling menghormati yang sudah dia langgar, ya kan? Kemudian kamu ingin menjadi seseorang yang seperti apa? Kita tanyakan kembali kepada dirinya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kalau kelas yang ideal menurut kamu itu bagaimana? Kita kembalikan lagi kepada peserta didik untuk memunculkan motivasi intrinsik, ya, untuk mengontrol pada dirinya. Berikutnya, berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Di sini saya merestitusi salah satu murid saya. Nah, dia ini kalau emosi keluar kata-kata kasar. Ya, sebenarnya bukan benar murid juga, ya. Itulah salah satu contoh merestitusinya. Saya panggil, saya dudukkan, saya tanya, ya, sesuai dengan urutan segitiga restitusi tadi, ya. Menstabilkan identitas dulu, ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Jadi anak kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah, bahwa ada alasan tertentu dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kita kembalikan anak untuk mencari solusi, yaitu dengan mengembalikan anak untuk apa yang telah dia yakini, keyakinan kelas yang telah dia buat atau dia sepakati. Nah, dari contoh penerapan ini sudah saya terapkan. Saya terapkan kepada 2 orang anak. Yang pertama, satu karena suka kalau emosi itu meluap-luap dan berkata yang kasar. Nah, dari sini saya juga berkoordinasi dengan orang tuanya atau wali murid. Nah, orang tuanya bertanya, ada apa Bu, kenapa anak saya dipanggil? Oh ini, saya bilang, dia berkata-kata kasar saat emosi. Iya Bu, dia kalau dikata-katain orang tuanya itu meledak-ledak gitu. Nah, sekarang ini sedang marak di kelas, ya. Ada anak itu saling menyebut nama-nama orang tua. Nah, seperti itu yang sedang marak terjadi, sehingga dia ini bentuk emosinya meluap-luap. Kemudian saya beri juga keyakinan kepada orang tuanya. Justru saya panggil anak ibu, saya ingin dia mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, sehingga menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Karena berikutnya nanti kalau sudah kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, ya, atau keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati, menurutmu tindakanmu ini betul atau tidak, melanggar yang kesepakatan yang mana, gitu. Kita kembalikan lagi, nanti anak mencari solusinya, ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaannya? Misalnya dia merusakkan barang teman, apa bentuknya, dia buktinya bahwa dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi segala sesuatu kita lakukan untuk dari identitas gagal anak tadi. Karena anak-anak sudah berbuat salah, biasanya dia itu merasa bahwa dirinya gagal, dia itu merasa dikucilkan dan seterusnya. Kalau kita panggil, kita ajak bicara, ya, mudah-mudahan anak tersebut bisa menemukan lagi identitas dirinya sesuai dengan teori kontrol, yaitu kita adalah menang-menang, ya. Jadi solusinya keluar dari dalam diri dia sendiri, menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga budaya positif di sekolah kita ini bisa terwujud. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang. Kita sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kira-kira itu saja yang bisa sampaikan. Semoga
apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan pada kelas kita dan juga sekolah kita. Demikianlah diseminasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan keluangan waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.